kalau terjadi sesuatu ya di Malioboro, nanti tracingnya terkosong. Bersepeda sebagai gaya hidup itu adalah penggerak pariwisata lokal. Enggak, agak seret. Titik nol Jogja Minggu tanggal 7 Juni. Hari ini terlihat ramai sekali pesepeda, penuh. Ramai sekali. Sudah tidak ada yang dikhawatirkan sepertinya. Inilah video yang banyak dibagikan warganet di berbagai platform media sosial hingga grup aplikasi perpesanan. Video tersebut menggambarkan suasana Malioboro pada Minggu pagi 7 Juni 2020 kemarin, di mana banyak pesepeda yang memadati kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Foto dan video serupa juga dibagikan oleh beberapa akun media sosial lain dengan caption bernada sindiran dan himbauan untuk tetap menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Entah apa yang sedang terjadi, bosan di rumah atau tengah melakukan selebrasi yang terlalu dini di saat masih pandemi COVID-19. Dikutip dari beberapa media online, Ketua Satpol PP DIY Novia Rahmat menjelaskan dalam beberapa hari terakhir ini jumlah para penghobi sepeda di Yogyakarta meningkat tajam. Fenomena ini pun mendapat sorotan tajam Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang akhirnya angkat bicara. Sri Sultan menilai meskipun bersepeda merupakan hal yang positif untuk olahraga dan kesehatan, namun kegiatan berkumpul-kumpul tanpa memperhatikan jarak aman dan masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker merupakan tindakan yang bisa merusak penanganan pandemi COVID-19 selama ini. Bahkan Sri Sultan mengultimatum akan menutup kawasan Malioboro jika hal ini tidak diindahkan. Kalau terjadi sesuatu ya di Malioboro, nanti tracingnya terkosong, nanti orang nganggo masker. Apalagi mungkin mereka juga ada yang dari luar daerah, kan jadi siksa. Gitu loh. Jadi jangan sampai saya close gitu loh, saya itu, sehingga nanti terjadi COVID kedua, itu harus kita hindari. Jadi saya minta kesadaran mereka yang ada di Malioboro, ya kan, betul-betul kaki lima yang buka maupun toko yang buka harus menyediakan untuk cuci tangan maupun harus pakai masker. Gitu loh. Sosiolog dan dosen Visipol Universitas Atmajaya Yogyakarta Bambang Kusumo Prihandono menilai banyaknya pesepeda yang membanjiri jalan-jalan di Yogyakarta merupakan ekspresi melepaskan kepenatan dan kebosanan selama di rumah akibat pandemi. Sepeda itu satu sebagai pembebasan. Artinya orang menggunakan sepeda itu kan individual satu-satu, lalu juga dianggap paling aman karena bisa berjarak dan juga kemudian dia melakukan aktivitas fisik. Dan kemudian jaraknya juga lebih jauh ketimbang jalan kaki, tapi juga tidak sejauh jika menggunakan kendaraan bermotor, tapi juga sudah memiliki rasa sosial bersama. Nah, nampaknya fenomena berkurung diri di rumah itu kan membawa keinginan untuk bertemu dengan teman tapi di dalam koridor yang aman. Nah, sepeda itu menjadi teknologi yang bisa dikatakan sederhana atau dikatakan ramah terhadap apapun, dan itu menjadi pilihan bersama. Lebih jauh tingginya kesadaran orang bersepeda saat ini harusnya ditangkap oleh pemerintah daerah untuk melihat celah geliat ekonomi dengan menyiapkan destinasi-destinasi wisata, terlebih di desa-desa, sehingga ketika new normal benar-benar dilakukan, konsentrasi kerumunan pesepeda ini dapat dipecah, tidak berada di satu titik, dan roda ekonomi masyarakat kembali berputar. Pasca COVID-19 itu ekonomi harus tetap berjalan.
Dan perilaku bersepeda sebagai gaya hidup itu adalah potensi besar untuk dikembangkan menjadi penggerak pariwisata lokal. Nah, cuma bagaimana wisata lokal itu dikelola dengan standar protokol kesehatan. Karena mereka ini yang akan pertama kali sebetulnya menggerakkan ekonomi lokal. Ya, geliat berputarnya roda sepeda di jalanan nyatanya bukan isapan jempol belaka. Hal ini dibuktikan dengan laris manisnya penjualan sepeda yang juga dibanjiri pembeli. Salah satunya toko sepeda yang ada di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Bahkan sebelum toko ini buka, pembeli rela antri untuk bisa membawa pulang sepeda yang dikehendaki. Toko yang biasanya hanya menjual 10 sepeda dalam sehari di waktu normal, pasca lebaran lalu mampu menjual lebih dari 20 sepeda per harinya. Tak hanya sepeda, onderdil dan aksesoris sepeda pun ludes, bahkan hingga harus memesan terlebih dahulu. Apakah memang benar penjualan sepeda ini meningkat begitu? Iya. Iya, Yang meningkat, yang dicari paling banyak apa sih? sepeda lipat sama federal. Sejauh ini proses peningkatannya sejak kapan kira-kira? Mulai itu setelah hari raya selesai. Rata-rata berapa sepeda terjual biasanya? Ya bisa sampai 20-an bisa. Kalau dulu sebelum pandemi berapa? Ya paling 10 gitu. Tapi memang benar-benar meningkat ya? Ada peningkatan. Stok dari distributor sendiri lancar apa tidak? Enggak, agak seret. Iya. Banyak kosong-kosong. Banyak yang kosong. Bersepeda bisa menjadi solusi menghilangkan kepenatan selama pandemi yang membatasi ruang gerak dan mengharuskan kita di rumah saja. Namun yang perlu diingat, dimanapun beraktivitas untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus corona dan tidak terburu-buru berselebrasi menyambut new normal. Christian Aditya, Rianto, Jogja TV.